Dajjal adalah salah satu tokoh yang diprediksi akan muncul di akhir zaman dalam ajaran Islam. Dia dianggap sebagai sosok yang menyesatkan, memperdaya, dan mencoba untuk menyesatkan umat manusia dengan segala tipu daya dan kekuasaannya. Kedatangan Dajjal diyakini akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi umat manusia sebelum datangnya hari kiamat. Kedatangan Dajjal dipercaya akan diawali dengan kemunculannya dari wilayah timur, di mana dia akan memperlihatkan berbagai macam mukjizat palsu untuk menyesatkan manusia. Dia akan mengklaim sebagai Tuhan atau sebagai nabi palsu, dan akan memperdaya banyak orang dengan kekuatan dan mukjizat palsunya. Dajjal juga akan memiliki pengikut setia yang akan membantunya dalam menyebarkan kesesatan dan kekacauan di muka bumi. Namun, Dajjal juga diprediksi akan mengalami kekalahan dan kematian akhirnya. Kedatangan Imam Mahdi dan kedatangan Nabi Isa, Yesus, dipercaya akan menjadi penentang utama Dajjal. Dalam pertempuran terakhir antara Dajjal dan Nabi Isa, Dajjal akhirnya akan dilumpuhkan dan dibunuh oleh Nabi Isa di daerah dekat Gerbang Lut, sebuah tempat di Palestina. Setelah kematian Dajjal, umat manusia akan memasuki periode keemasan keadilan dan kebahagiaan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa sebelum datangnya hari kiamat. Setelah kematian Dajjal, umat manusia akan mengalami periode keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Mereka akan memperbaiki dunia dari segala bentuk kekacauan dan kesesatan yang ditinggalkan oleh Dajjal. Imam Mahdi dipercayai sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, sedangkan Nabi Isa akan memimpin umat manusia menuju kebenaran dan keadilan. Selama masa ini, fitnah dan godaan dari Dajjal akan lenyap, dan umat manusia akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Periode ini diyakini sebagai tanda-tanda akhir zaman yang mendekati hari kiamat, di mana kebenaran akan menang atas kebatilan. Setelah masa keemasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa, akan datang hari kiamat yang merupakan akhir dari kehidupan dunia. Pada hari itu, seluruh manusia akan dihidupkan kembali dari kematian untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia, baik yang kecil maupun yang besar. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh surga sebagai tempat tinggal abadi mereka, sementara orang-orang yang durhaka dan tidak beriman akan dihukum dengan siksa neraka sebagai tempat tinggal abadi mereka. Inilah hari kiamat yang merupakan titik akhir dari perjalanan manusia di dunia dan awal dari kehidupan abadi di akhirat. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan hari kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktu pastinya. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu siap dan memperbaiki diri setiap saat, tidak hanya menunggu tanda-tanda akhir zaman. Dalam ajaran Islam, kisah-kisah tentang akhir zaman dan hari kiamat dimaksudkan sebagai peringatan dan motivasi bagi umat manusia untuk selalu menjaga iman, berbuat baik, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah-kisah tersebut juga mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan yang sebenarnya penting adalah persiapan untuk kehidupan abadi di akhirat. Meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat akan terjadi, namun kita dianjurkan untuk selalu menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersiapkan diri dengan amal saleh untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Dengan demikian, meskipun kisah kedatangan dan kematian Dajjal serta masa keemasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa dipercayai oleh umat Islam, namun waktu dan detail pastinya tidak dijelaskan secara rinci dalam ajaran Islam. Keyakinan ini tetap menjadi bagian penting dalam keimanan umat Islam terhadap eskatologi Islam dan akhir zaman.